Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Behaki. Perkenalkan, nama saya Emre Pedra. Kami di sini akan menjelaskan tentang dioda penyearah gelombang penuh dan setengah gelombang. Di sini dapat kita lihat rangkaian pertama gelombang penuh menggunakan sumber dan ada trafo dan menggunakan dua dioda. Penyearah gelombang penuh yaitu rangkaian yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC dengan memanfaatkan siklus gelombang AC. Salah satu cara untuk membuat penyearah gelombang penuh yaitu dengan menggunakan dua dioda dan transformator dengan titik tengah. Dibandingkan dengan penyearah setengah gelombang, metode ini lebih efisien karena menggunakan kedua bagian dari gelombang AC untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Prinsip kerjanya sederhana. Transformator titik tengah memiliki dua lilitan sekunder yang masing-masing terhubung ke satu dioda. Lalu saat siklus positif, gelombang AC ujung kanan lilitan sekunder menjadi lebih positif dibanding titik tengah. Sedangkan ujung kiri lebih negatif. Dalam kondisi ini, dioda pertama atau D1 akan aktif karena dalam posisi bias maju. Sehingga arus listrik mengalir melewati beban pada saat yang sama. Dioda kedua, D2, yang ini, dalam kondisi bias balik, sehingga tidak menghantarkan arus. Ketika siklus negatif terjadi, polaritas tegangan berubah. Sekarang, ujung kiri lilitan sekunder lebih positif dibanding titik tengahnya, sementara ujung kanannya lebih negatif. Dioda kedua atau D2 kini aktif, sedangkan D1 akan menjadi bias balik dan berhenti menghantarkan arus. Meskipun arus yang melewati dioda berbeda, arah arus yang mengalir di beban tetap sama. Dengan cara ini, arus listrik tetap mengalir ke satu arah, menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Keunggulan dari metode ini adalah efisiensinya lebih tinggi karena menggunakan seluruh gelombang AC. Selain itu, frekuensi gelombang outputnya menjadi 2 kali lipat dari frekuensi AC asli, sehingga tegangan lebih stabil dan lebih mudah dialaskan dengan kapasitor filter. Namun ada kelemahannya juga, yaitu memerlukan transformator dengan titik tengah, yang bisa lebih besar dan lebih mahal dibanding transformator biasa. Karena keunggulannya, penyearah gelombang penuh lebih sering digunakan dalam jatuh daya, lalu dibandingkan penyearah setengah gelombang. Namun jika ingin menghindari penggunaan transformator khusus ini, bisa menggunakan rangkaian jembatan dioda atau bridge rectifier yang hanya memerlukan 4 dioda tanpa perlu titik tengah. Pada transformator, metode jembatan lebih banyak dipakai di perangkat elektronik modern karena lebih praktis dan efisien. Selanjutnya, rangkaian setengah gelombang akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya ingin menjelaskan rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang rangkaiannya ditunjukkan pada sumber AC efisien sebagai input, dioda D1 yang berfungsi sebagai penyarah, terus resistor sebagai beban, dan ground sebagai referensi tegangan. Terus prinsip kerjanya, saat tegangan AC pada siklus positif, anoda dioda memiliki tegangan lebih tinggi daripada katoda. Dioda berada dalam kondisi forward bias dan menghantarkan arus ke resistor beban. Tegangan output mengikuti bentuk gelombang positif dari sinyal input. Yang kedua, siklus negatif. Saat tegangan AC beralih ke siklus negatif, anoda dioda memiliki tegangan lebih rendah daripada katoda. Dioda memasuki reverse bias dan tidak menghantarkan arus. Tegangan output menjadi 0 selama setengah siklus ini. Hasilnya adalah gelombang searah yang hanya terdiri dari siklus positif.
Sebaliknya, pada siklus negatif, tegangan AC berubah polaritas menjadi negatif. Kutub negatif di anoda dan positif di katoda, menyebabkan dioda berada dalam kondisi reverse bias. Dalam kondisi ini, dioda memiliki hambatan yang sangat tinggi, sehingga tidak menghantarkan arus. Akibatnya, tidak ada arus yang mengalir ke beban, dan tegangan output menjadi nol. Selama setengah siklus ini, adalah bentuk gelombang output yang hanya terdiri dari siklus positif dari tegangan AC, sedangkan siklus negatifnya dihilangkan. Hal ini menyebabkan tegangan output menjadi tidak stabil atau berdenyut, sehingga dalam aplikasi seringkali digunain kapasitor buat nyaring filter dan meratakan tegangan DC yang dihasilkan. Di sini kami akan mensimulasikan hasil dari kedua gelombang tersebut. Dapat dilihat di sini yang tadinya awalnya gelombang AC memiliki kutub positif dan negatif ke atas gunung dan lembah. Lalu setelah digunakan dioda penyarah setengah gelombang, bentukannya itu seperti gelombang yang biru ini. Dia hanya ada gunung, lembahnya pun hilang, tetapi dia ada jarak satu setengah gelombang dikarenakan menggunakan dioda setengah gelombang. Lalu yang warna merah, gelombang warna merah, yaitu gelombang penyarah penuh. Dapat dilihat dia tidak ada lonjakan atau lompatan garis lurus sebanyak setengah gelombang. Sesuai penjelasan yang tadi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.